Iya, jadi hari ini tujuannya adalah kedatangan kita ke SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan secara resmi terkait unggahan konten channel YouTube milik Anji. Ya, milik Anji itu durasinya sekitar 35 menit yang kita dapat berkaitan dengan interview konon seorang profesor bernama Hadi Pranoto yang kabarnya dia diklaim melakukan penemuan terhadap obat COVID-19. Konten itu sempat beredar viral waktu 3 hari sejak hari Sabtu sampai dengan Minggu. Kemudian belakangan kita tahu bahwa itu di take down oleh pihak YouTube. Kenapa? Karena bisa jadi memang konten yang ada dibuat di situ kontroversial. Kita tahu bahwa konten itu banyak dikecam oleh sejumlah pihak, termasuk akademisi, kemudian dari para ahli, kemudian Ikatan Dokter, Menteri Kesehatan, influencer, bahkan seluruh. Kita laporkan 2 orang. Pertama adalah Anji sebagai pemilik akun itu, Anji sebagai pemilik akun yang menyebarkan itu, dan kemudian Hadi Pranoto itu yang menjadi narasumber dalam interview. Yang pertama adalah untuk Hadi Pranoto itu kita akan kenakan dia dengan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang larangan menyebarkan berita bohong. Nanti itu akan diuji keterangan dia. Betul gak bahwa dia katanya juga menganggap dirinya sebagai ilmuwan, salah satu ilmuwan dari 4 ilmuwan yang tim medis di dunia yang berhasil menemukan COVID itu. Ini kan harus diuji. Nanti kan ini diminta keterangan, akademisi juga akan diminta pendapatnya dan sebagainya dalam pemeriksaan itu. Kemudian yang kedua telapornya adalah Anji. Anji bagaimana? Ya karena dia menyebarkan melalui akun YouTube itu larangan soal masalah berita bohong yang diduga di situ kontennya sebetulnya ada menyangkut masalah perlindungan konsumen, menjual herbal, barang dagangan, walaupun dia tidak sebut itu. Tetapi nanti ini akan menjadi penelitian dari pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman. Bisa saja dia diminta pertanggungjawaban karena dia juga orang yang mengundang sebagai narasumber. Pernyataan yang dianggap kontroversial dalam keterangan dari si profesor itu pada saat dilakukan interview antara lain adalah menyebut soal penanganan model rapid test dan swab test yang kabarnya dia punya teknologi atau digital teknologi yang dinamakan, biayanya itu cukup 10.000 dan 20.000. Yang kedua, pernyataan kontroversial lainnya adalah berkaitan dengan penemuan obat COVID. Penemuan obat COVID ini ditentang oleh ID dengan menyatakan bahwa tidak ada penemuan obat soal COVID itu. Bahkan sampai hari ini di seluruh dunia tidak ada obat yang bisa menyembuhkan itu. Tetapi kalau kita melihat si profesor ini mengatakan di dalam interviewnya begitu memastikan bahwa dia bisa menyembuhkan dengan korban yang sudah disembuhkan bahkan sehat segala macam, dan pada saat closing statement dilakukan oleh Anji terkesan bahwa ada upaya penggiringan opini publik, dia sudah meminum itu, badannya sehat, bahkan kemudian sambil secara terbuka terang-terangan melakukan salaman. Nah ini kan kontraproduktif sebetulnya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah tentang jaga jarak, social distancing dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau kemudian misalnya beranggapan bahwa masyarakat bahwa obat COVID itu dianggap sudah ditemukan, tapi faktanya kemudian misalnya belum karena ini membantah harus ada uji klinik, ya kan? Jadi si profesor ini harus dicari, harus berikan keterangan. Kalau kemudian ternyata benar ini adalah sebuah penemuan, itu harus diapresiasi. Tapi kalau kemudian ini ternyata sebuah berita bohong, hanya motifnya untuk menaikkan konten gitu atau ada keuntungan komersil di media sosial, ya ini kan yang kemudian sangat menyesatkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Thank you.